kurung. Al-faslutsani fi kaifiyatil ghusli. Halaman 50 baris yang ke-8 dari atas, dalam kurung al-faslutsani fi kaifiyatil ghusli. Habis nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, al-faslu tsani fi kaifiyatil ghusli. Jadi kalau bahasa Arab tuh, kalau ghusli mandi, kalau ghasli membasuh, hanya beda baris, lain makna. Di sini mandi, ghusli, ya. Bermula pasal yang kedua, yaitu pada menyatakan kaifiyah mandi, cara mandi junub. Ini penting diajarkan ke anak-anak yang bujangan, yang belum berkeluarga. Jadi syarat sebelum nikah, harus tahu dahulu cara mandi junub. Nah, bagaimana caranya? Atau yang sudah berkeluarga belum tahu, ya diajari juga. Ya, kadang kan ini ya kuliah belajarnya tuh. Bermula kaifiyah mandi junub itu sunnah ditaruhkan bejana wadah pada pihak kanan. Nah, misalnya nih pakai wadah ember, ya, biskom. Nah, sunnah ditaruhkan di sebelah kanan, ya, karena kanannya yang biasa begawi, ya, ngambil airnya. Atau bak, ya, sunnah di pihak sebelah kanan baknya. Nah, tuh. Kemudian maka baca olehmu Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini belum lagi nih hanya istilahnya tuh ekstranya. Belum mandi ya, baca Bismillah dahulu dan basuh kedua tanganmu. Nah, setelah baca Bismillah, basuh kedua tangan 3 kali. Kemudian maka istinja, ya. Beristinja, kalau inya berkencing, istinja dari kencing atau buang air besar. Seperti kaifiyah yang tersebut dahulu. Cara istinjanya seperti yang sudah diterangkan. Ya. Dan seterusnya hilangkan olehmu akan segala yang cemar-cemar yang di atas badanmu. Kemudian dibasuh-basuh, gusuk-gusuk, kalau deki-deki. Ya, ini belum lagi mandi junubnya. Nah, itu sunnahnya dahulu. Ya, kemudian maka engkau ambil air sembahyang, wudu. Setelahnya ya, seperti kaifiyah yang terdahulu. Ya, seperti yang sudah diterangkan kemarin cara-cara berwudu. Serta segala doanya, lengkap dengan doa-doa wudhu, ya. Kemudian maka tuangkan olehmu akan air itu ke atas kepalamu 3 kali serta engkau berniat. Nah, kemudian baru setelah selesai baca Bismillah, basuh tangan, terus membasuh daki-daki yang ada yang ada di tubuh. Baru wudu, setelahnya baru kubui air ke kepala serta masang niat. Nah, itu.
ya, serta memasang niat mengangkatkan jenabah. Nah, niat mandi junub atau berniat mengangkatkan hadas haid atau nifas atau wiladah jika ada ia yang junub itu perempuan. Sama juga kaifiahnya orang yang mandi bersih setelah haid atau mandi setelah nifas atau mandi wiladah hingga melahirkan. Itu caranya ya. Kemudian maka tuangkan olehmu akan air itu ke atas pihak yang kanan. Pihak yang kanan 3 kali. Berarti cara menyiramnya tadi ketika pertama kali air kena tubuh kita, ini bukan hanya di kepala, berangkat di mana Kak? Kalau di sungai Bang, di mana masang niatnya? Ketika pertama kali air menyentuh tubuh kita, di situ masang niat. Kalau inya tajun tadi hulu betis. Nah, kalau inya besuruk tadi hulu kepala, di situ masang niat. Sama kita nguboy di rumah, amun di badan bedahulu nguboy. Nah, maka ada caranya. Orang yang banyak rabah di kamar mandi itu salah cara mandinya. Nah, ini cara mandinya masuknya tuh jangan kaki kiri, nah, kaki kanan. Coba umpat yang sunah-sunah. Terus jangan langsung ngubui kepala. Karena ya kalau langsung ngubui kepala, langsung basuh kepala, itu darah tuh umpat ke mana aliran yang panas, ke situnya turun juga, habis ngedrop rabah. Nah, makanya orang rajin kuboy hulu awak, naik ke atasnya darah stabil. Tuh. Jadi badan dulu dikuboy. Itu kalau orang yang sudah berpenyakit. Nah, kalau inya masih anom muda, tidak ada penyakit kada apa-apa. Ini kan banyak orang rabah di kamar mandi. Nah, sama kalau pembuluh darah pecah. Itu penanganan pertamanya cucuk nih. Hujung-hujung jarinya nih. Keluarkan darahnya. Itu penanganan pertama sebelum dibawa ke dokter. Tuh, ya, salah penanganan ya bisa langsung game. Tuh. Sama orang yang rabah di kamar mandi tuh. Jadi hati-hati kalau kita kadang tekipek lah langsung ke kepala kannya langsung dingin. Jadi darah tuh langsung turun ke tempat yang panas darah tuh. Kepala kan udah dingin, turunnya ke bawah. Nah, itu. Jadi pertama ada memasang niat besertaan air kena tubuh kita. Sunnahnya tadi memang dari kepala. Terus menyiram air di anggota tubuh kita di pihak kanan 3 kali. Separuh-separuh. Kanan 3 kali dari kepala sampai ke betis. Ya, itu sunnahnya. Hah? Kada nih kalau di sini dari kepala. Sunnahnya. Tapi kalau kita ada penyakit, misalnya hanya jaga kestabilan tubuh kita, darah tinggi, orang darah tinggi kan, nah itu ya tadi cara dokter ada apa? Jangan langsung nguboy kepala. Kanan 3 kali, ya. Kemudian maka ke atas pihak yang kiri 3 kali. Berarti kanan 3 kali, sudah 3 kali, berarti kiri 3 kali. Ini sunnahnya. Dan sunnah engkau gosok pada hadapanmu. Nah, sunnah digosok ya. Pada hadapanmu dan belakangmu. Dan sunnah engkau selang-selangkan segala rambutmu itu. Dan wajib engkau menyampaikan air itu kepada sekalian tempat perlipatanmu. Ini orang-orang lamak biasanya
perlipatan-perlipatan di tubuh nih. Sikal kan. Nah, itu wajib juga disampaikan. Jangan sampai tidak rata. Dan sekalian tempat bertumbuh rambutmu, ya, sama ada jarang rambutmu itu atau tebal. Dan peliharakan olehmu daripada menyentuh akan zakar kemaluanmu pada ketika itu, pada ketika mandi. Jangan sampai tersentuh kemaluan karena batal. Daripada kemudian ya, daripada mengambil air sembahyang itu, ya, maka jika tersentuh tanganmu itu dengan zakar atau kemaluanmu, maka kembali engkau mengambil air sembahyang. Batal jadinya. Kalau ingat dari awal tadi dia tersentuh, mandi selesai kada berwuduan lagi. Nah, tapi kalau tersentuh berwudu lagi baru bisa sembahyang. Karena demikian itu membatalkan air sembahyang. Ketahui olehmu bahwasanya yang tersebut di dalam kaifiyah mandi itu ada di dalamnya itu fardu dan ada di dalamnya sunnah. Maka wajib kita mengetahui nih cara-cara mandi hadas besar ya. Kenapa? Orang yang masih berhadas ini ya sama kayak wudu, kada sah sembahyang. Walaupunnya wudu, hadas besarnya tidak sah. Misalnya ada anggota tubuh yang belum tersiram air. Nah, maka tidak sah juga. Maka di dalamnya tuh ada pekerjaan yang wajib, termasuk rukun, fardu, atau sunnah. Ya, itu harus kita ketahui. Nah, maka fardu mandi itu, wajibnya mandi itu 2 perkara. Cuman 2. Ya, wajibnya orang mandi itu yang dikerjakan. Pertama, niat. Nah, itu niat tuh wajib. Ya. Jadi cerita orang bahari ya. Kada tahu niat mandi wajib. Nah, ya lah. Ngarayau lagi. Mentuhan sama juga pada kada tahu. di kakaram putih menantu wajah alim menantu kune takon. Pertama niat seperti yang dihadirkannya di dalam hati. Niat itu yang namanya niat apa? Yang di dalam hati. Sahaja aku mandi hadas besar. Sahaja aku mandi menghilangkan hadas besar. Sahaja aku mandi junub. Nah, itu niatnya fardu karena Allah Ta'ala. Nah, itu yang di dalam hati ya. Yang menghadirkannya di dalam hatinya itu akan makna. Ya. Kalau lafadznya apa? Seperti nawa itu raf'al janabah. Ya, atau apa artinya toh? Sahaja aku mandi mengangkatkan janabah. Itu jika junub. Atau diniatkannya nawaitu raf'al hadatsil haidi. Nah, sahaja aku mengangkatkan, menghilangkan hadas haid. Nah, diniatkannya jika ada itu perempuan yang haid. Ya, atau ia berniat mengangkatkan hadas nipas jika ada perempuan itu nipas. Atau berniat ia mengangkatkan hadas wiladah jika ada perempuan itu yang beranak yang tiada keluar darahnya. Jadi tiap-tiap ibu-ibu yang melahirkan itu wajib mandi, ya mandi wiladah namanya. Iya, pokoknya mandi pertamanya itu caranya mandi wiladah. Kita ini kan kadang di rumah bidan kada langsung ikat mandi lah, boleh ke rumah. Hanya mandi. Hah? Iya. Hah? Kada dimandikan orang kan? Nah, di rumah lah.
pokoknya mandi pertama, ya setelah melahirkan. Itu nyaranya mandi wiladah setelah melahirkan. Itu wajib, ya. Belum lagi nipas, karena sudah nipas selesai 40 hari, nah, mandi nipas pulang. Ya, masalah. Ya, ini ada permasalahan. Jika berniat orang yang jenabah itu akan mengangkatkan hadas, haid atau sebaliknya, ya, maka jika ia tersalah lidahnya, maka yaitu tidak sah. Maka yaitu sah niatnya. Ya, misalnya gini, dia ini junub, padahal dia haid. Dia ini haid, tapi niatnya junub. Ya, nah, kalau itu tidak disengaja, ya tersalah lidah, itu sah aja. Ya, nah, nyaranya tersalah, tapi kada disengaja. Hah? Ya. Atau sebaliknya, ya nah, inyane junub, niatnya haid. Nah, terbalik kan? Maka sah niatnya itu. Maka jika dengan disengaja, kalau disengaja, niscaya tiada sah niatnya. Ya, disengajanya disalahkan. Kalau inya hanya lidahnya tak salah, itu karena sama-sama wajib pang mandinya le. Cuman tak salah sebut. Nah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau disengaja inya tahu, itu tidak sah. Demikianlah disebutkan oleh Imam Khatib Syarbini di dalam kitab Iqna. Terus yang kedua, rukun wajibnya mandi, yaitu membasuh sekalian badannya dan sekalian rambutnya yang zahir dan yang batin, dan jikalau tebal sekalipun. Nah, ini yang wajib nih, yang perlu kita ketahui. Makanya seluruh tubuh ketika kita mandi hadas besar, itu wajib hukumnya air merata ke seluruh tubuh. Maka diliku-likukan, diintang lipat-lipatan awak nih. Nah, yang ngalih tuh, yang sering orang yang kada tabasu mandi berdiri. Di bawah buritnya apa? Antara itu, nah, itu kada takuboy. Atau di bawah katiak kada takuboy. Nah, bisa juga dipalipatan kan? Nah, itu maka tidak sah. Tidak sah. Ya. Tuh, harus rata. Kalau betilasan itu ya harus meresapkan air tadi dialirkan. Ya, makanya nyaman jauh lama tuh kita punya kamar mandi yang tertutup. Situ bebas. Hendak ada betilasan, ada apa kan ada yang melihat. Nah, kalau kayak kita berhari kan di pemandian boleh, asalkan di tempat khusus yang tertutup. Tuh. Sunnahnya ya sah aja kalau misalnya kita langsung mandi junub, kada langsung berwudu, kada langsung mandi berkubal aja orang bahari le. Mandi dulu menghilangkan deki-deki, begusok dulu kan. Nah, sudah rata hanya mandi. Nah, itu sunnahnya yang pertama gitu. Kalau langsung asal yakin rata sudah cukup. Inilah. Yang penting syaratnya air tadi merata sampai ke seluruh tubuh. Nah, di bawah burit kita tuh kan ada kerucut 1000. Nah, di situ disiram juga. Maka mungkin bejungkok, disiram situ. Namun kita mandi berdiri aja kadang-kadang situ talindong. Nah, sama di bawah susun nih talindongnya lilipatannya kan. Di bawah katiak. Nah, itu. Ya, makanya berdiri dulu karena menyelesaikan siram itunya. Nah, itu ya. Nah, terus yang menghalangi
air sampai ke kulit kayak cat, kayak apa-apa, kayak ada misalnya motong detah, apa minyak, ya nah. Misalnya nih karena minyak lamak nih, tabal minyak lamaknya, asal karena banyu langsung lancar, nah, itu kan kena meresap air ke kulit, nah itu tidak sah juga, diperhatikan, ya nah. Sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Ini penting nih diajarkan ke anak-anak. Ya. Ya. Sekali, Bang. Ini. Yang jelas, niat yang pertama tuh sudah. Kalau yang kedua, ketiga tuh udah ada nganggur lah karena was-was cuman. Yang jadinya ya yang pertama tadi. Tuh. Ya kalau kita misalnya ada junub, niat mandi junub, ya kada apa-apa. Tapi misalnya nyarannya mandi junub tadi syaratnya kayak ini. Nah, tuh. Ya. Yang jelas hukum asalnya mandi itu sunnah. Nah sunnah misalnya kita kada ada apa-apa nih, mandi cuman itu sunnah dapat pahala sunnah orang mandi itu. Nah kalau ini ada misalnya berhubungan badan atau karena mimpi keluar mandi, nah itu wajib jadinya mandi. Nah, itu nyaranya mandi junub. Jadi yang kedua tadi, rukun daripada wajib mandi yaitu meratakan air ke seluruh badan. Ya, nah. Syahdan bermula yang mewajibkan mandi itu 6 perkara. Jadi wajib mandi, ya nah, wajib orang itu mandi, beda rukun mandi. Nah, kalau wajib mandi ini menyebabkan ini wajib mandi, kada boleh kada. Kalau inya kada mandi berarti tidak hilang hadasnya. Ya. Ada 6 perkara yang mewajibkan orang itu mandi. Ya. 3 perkara bersekutu di dalamnya itu laki-laki dan perempuan. Baik itu laki-laki dan perempuan ada 3 yang sama mewajibkan mandi. Pertama, bertemu 2 khitan. 2 khitan ini bertemu 2 jenis kelamin yang disunat. Enak? Laki-laki dan perempuan. Artinya kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan. Ya, bertemunya 2 khitan yaitu dengan dimasukkan hasyafah zakar. Nah, syarat apa hasyafah zakar tuh? Kan ini agak aneh sedikit. Itu syaratnya wajibnya mandi laki-laki dan perempuan bila bertemu 2 khitan. Syaratnya apa? Masuknya hasyafah. Hasyafah tuh ini cuman apa nih tangkalnya tuh nah. Masuk batas tangkal tuh wajib mandi walaupun kada keluar. Nah, tuh. Narangkan lah. Hah? Jadi kadang ngerti kan hasyafah apa lah. Maksudnya hasyafah tuh kepalanya lelaki. Masuk ngintu batas tangkalnya. Nah, itu wajib mandi. Tuh lah. Udah paham lah. Nah, itu wajibnya mandi. Walaupun tidak keluar air mandinya. Udah wajib mandi ya. Atau sekedarnya dikira-kirakan. Misalnya kalau dia ada betangkal. Ya kira-kiranya. Gimana? Kulup ya. Jika terkerut. Nah terkerut hasyafahnya itu.
Ya, masuknya ke dalam farji perempuan karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza laqiyal khitanani faqad wajabal ghuslu wa in lam yazal." Artinya apabila bertemu dua khitan, maka sungguhnya wajib mandi, maka mewajibkan orang itu mandi. Dan jikalau tiada keluar mani sekalipun. Ini dalil bahwasanya wajib mandi bila bertemu dua jenis kemaluan laki-laki dan perempuan tadi. Walaupun tidak keluar mani, sudah wajib mandi. Bermula yang kedua, ya. Yang kedua mewajibkan mandi keluar mani sebab mimpi atau lainnya. Nah, itu juga wajib mandi. Lainnya ini macam-macam, ya. Pokoknya sekeluar mani, ya, birahi atau tidak birahi, itu wajib mandi. Misalnya nonton film India, apa keluar maninya wajib juga mandi. Nah, pokoknya saya keluar mani. Ya. Ketiga mati bagi orang yang muslim yang bukan mati syahid. Nah, yang ketiga nih, lelakikah atau perempuan bila inya mati maka wajib mandi yang bukan mati syahid. Dan yang tiga lagi tertentu dengan dia bagi perempuan. Tiga yang sama awan lelaki bebine wajib mandi. Tiga ini khusus untuk perempuan. Ya, berarti bebine ini agak banyak sikit yang mewajibkan inya mandi. Kalau lelaki cuma tiga. Ya, apa dia yang wajib bagi perempuan mandi? Yang tiganya lagi, pertama haid. Ya. Dan sekurang-kurang haid itu sehari semalam, ya, yakni kadar sehari semalam yaitu 24 saat, 24 jam. Apa nih 24 jam paling sedikit. Dan sebanyak-banyak haid itu 16 hari dan 16 malam. Dan jika bercerai-cerai ia sekalipun. Jadi haid itu paling sedikit keluarnya 24 jam. Ya, dihitung. Walaupunnya bercerai-cerai. Misalnya hari ini keluar sejam. Mendak. Karena esok keluar 2 jam. Hitung terus tuh. Bila dapat 24 jam berarti itu darah haid. Kalau inya kurang dari 24 jam berarti bukan darah haid. Tuh. Kada wajib mandi, tapi wajibnya sembahyang. Tuh. Ataunya sebanyak-banyaknya 16 hari, 16 malam. Haid terusnya. 16 hari, 16 malam. Terus sampai 17, 18 haid pula. Berarti yang 17, 18 itu darah istihadah, darah kotor. Itu wajibnya sembahyang setelah ya penyakit. Nah, sebanyak-banyaknya orang haid itu 16 hari 16 malam. Walaupun keluarnya tadi sedikit-sedikit. Kadang ada keluar terus. Tapi 16 hari 16 malam dihitungnya. Nah, itu darah penyakit ngarannya. Kalau yang masuk yang dinamakan darah haid itu paling kurang banyaknya keluar 24 jam. Paling banyak 16 hari. Ya, tuh. Hah? Imam Syafi'i itu banyak bini, ditakuninya bini sekong nih. Makanya sampai banyak bini sampai 12, cuman dicaraikan 4 juga yang anunya kan. Ditakuni bininya.
Ditakoni bininya, hari ini kau berapa jam keluar? Ya yang bini cuman ada 2 jam, ya kan? Nah, catatnya 2 jam. Karena dihitung 24 jam sampai ya nah, seminggu udah ini haidnya cuman terhitung 24 jam. Nah, berarti itu memang darah haid. Tapi kalau misalnya ampeh sebelum 24 jam tadi terhitungnya itu ngarannya darah istihadah. Nah, itu. Ya. Jadi ini 24 jam ini tapi kalau yang kebiasaannya kan ada yang seminggu, kebiasaan haidnya kan ada yang 6 hari. Nah, itu yang 3 hari ini tadi betul deh keluarnya 24 jam. Yang tidak seperti kebiasaannya kan. Nah, paling kurang darah haid itu keluarnya sebanyak 24 jam. Tuh, kalau kurang pada 24 jam, hanya sejam, itu lain darah haid. Iya. Baby ini harus punya ilmu mengetahui ini darah haid apa darah istihadah. Bukan setiap darah yang keluar tuh haid. Ada yang namanya darah penyakit. Berarti kalau ini kurang keluar dari 24 jam itu nyarana darah istihadah. Bukan darah haid. Nah, ini kadang orang asa keluar darah haid, asa keluar darah haid. Apalagi di pondok, nyakulir sembahyang takune haid manjang. Kulir sembahyang. Makal gurunya yang lelaki. Kadang kan menghukum ya. Santrinya bibine kan nyakulir sembahyang. Apakah ada sembahyang? Haid Ustaz ya. Nyakulir sembahyang, kadang-kadang hukuman. Iya. Kalau Imam Syafi'i itu banyak bininya, karenanya meneliti bebining ini kayak apa. Makanya kesimpulannya darah haid itu paling kurang yang dinamakan darah haid itu sehari semalam keluarnya. Kalau kurang dari sehari semalam bukan darah haid, darah penyakit. Dah. Banyak, cuman ini gini, orang tuh hanya minta kawin nih, gitu nah. Marah karena imbah kawin dicaraikan nggak ada apa-apa, yang penting dapat anak. Makanya banyak anaknya di Bengkulu, di mana-mana di Thailand, banyak keturunannya. Cuman yang dikumpuli tadi 4. Nah. Ya. Kalau saya Mama Arsat tuh bininya 9. Bininya 9. Saya Mama Arsat. Ya. Ya. Ada yang bininya orang Dayak, ada juga orang Cina, ada juga.
Jadi sekurang-kurangnya apa deh? Sebanyak-banyaknya haid itu masanya 16 hari dan 16 malam. Dan jika bercerai-cerai, ya sekalipun keluarnya sikit-sikit. Hari ini sakit, esok sakit sampai 16 hari. Nah, itu darah haid. Ya, berarti belum suci. Dia kan wajib sembahyangnya. Dan ghalib haid itu kebiasaannya, ya, orang yang kebiasaannya mengeluarkan darah haid itu adalah 7 hari, ya, 6 hari atau 7 hari. Dan sekurang-kurang toharah antara 2 haid itu 16 hari, 15 malam. Itu sekurang-kurang masa suci. Misalnya kita nih belum dapat lagi 15 hari masa suci le, haid pulang. Nah, itu bukan darah haid. Paling kurang masa suci itu 16 hari 15 malam. 16 hari 15 malam. Itu masa suci. Belum lagi suci kita dapat itu haid pulang. Nah, berarti lain darah haid. Tuh ya. Nyarannya darah istihadah. Darah istihadah itu kita bersihkan, waktu sembahyang ya sembahyang. Itu asalnya enggak. Cuman kita wajib kayak keluar najis cuman itu kan. Darah itu najis kan, tapi kan ada mewajibkan mandi, nyarannya darah penyakit. Sama lah kayak kita luka jatuhnya kan. Wajib yang dibasuh cuman yang berdarah. Hah? Ya amunnya kada keluar, ya amunnya keluar kayak orang jatuhnya kayak kancing netes lah. Sembayangnya betal belinya keluar tuh. Ya wahadan ya, nya kada keluarnya sembayang. Gitu. Hah? Itu waktu antara 2 suci lah. Dan sebanyak-banyak suci toharah itu tiada baginya had batasan. Kalau sucinya tidak ada batasan. Bila kah? Misalnya kada bahayatan lagi, ya suci terus. Nah, itu. Kan ada orang nih sudah masanya kada mau haid lagi kan. Nah, kayak Siti Fatimah itu disuah haid, suci terus. Nah, itu. Maka bergelar Az-Zahra, ya, wanita yang suci. Disuah karena haid. Tapi mau beranak. Itu kan kehususan. Mau kayak kita kada mau haid lagi, kada mau beranak. Kada yakin. Dan sekurang-kurang umur perempuan yang keluar darah haid itu 9 tahun. Bila anak nih bu umur 9 tahun keluar darah, berarti nyarannya darah haid. Kalau inya kurang dari itu, umur 8 tahun. 8 tahun 5 bulan misalnya. Atau kurang sehari daripada 9 tahun itu nyarannya darah penyakit masih. Nah, belum darah haid. Berarti kalau sudah inya haid, perempuan tuh walaupun umurnya 9 tahun, karena inya subur, berarti sudah balik, wajibnya sembahyang. Nah, tuh. Jadi apa-apa yang diwajibkan dalam Islam, wajibnya sudah kerjakan. Bermula haram dengan haid itu 8 perkara. Nah, ini diharamkan bagi orang yang haid, itu 8 perkara. Pertama sembahyang. Ya.
dilarang sembahyang bagi orang haid. Sama ada sembahyang fardu atau sunnah. Ya. Lagi tiada wajib diqada akan sembahyang itu. Nah, ini bedanya orang yang haid nih sembahyang awan puasa. Kalau sembahyang tidak wajib diqadai, yang ditinggalkannya. Kalau puasa wajib diqada. Kalau ini haid nih bulan puasa. Kalau yang normal tuh jarang nggak tunai puasanya. Ya, kada dipangkal karena haid. Amunnya kada dipangkal di hujung karena haid. Karena kan masa haid itu paling sedikit masa sucinya 15 hari, 16 hari. Gitu. Nah, itu yang normal lah. Jadi wajib diqada sembahyangnya. Ya. Oh, diqada puasanya ya. Dia tidak boleh mengerjakan sembahyang. Kedua, dilarang bagi perempuan yang haid tidak wajib puasa. Ya. Sama ada puasa fardu atau puasa sunnah. Tetapi wajib atas perempuan yang haid itu mengqadakkan puasa yang fardu. Ya. Dibayari puasanya. Ada yang nanyakan, ya, kenapa maka puasa wajib diqada sedangkan sembahyang tidak? Nah, karena kalau puasa tuh setahun sekali. Kalau sembahyang diqada terus berat perempuan. Inilah memberatkan perempuan, lelaki nyaman. Berarti ada parainya begini tadi karena ini haid kan, puasanya parai. Sembahyangnya parai. Nah, karenanya tiap hari Bang wajib sembahyang. Kalau puasa tidak tiap hari, cuman setahun sekali. Yang ketiga, membaca sesuatu daripada Quran. Ya. Membaca sesuatu daripada Quran. Apakah? Ini membaca nih, maksudnya membaca nih diperhatikan. Maksudnya membaca itu ada lafaz, ada huruf yang keluar dari mulut. Tapi kalau kada keluar tuh dalam hati kada apa-apa. Nah misalnya kita nih bacaan ayat kursi dalam hati aja boleh ya. Yang tidak boleh itu membaca Quran ada lafaz, ada huruf, ada tulisannya ya yang bersuara. Nah, itu yang tidak dibolehkan, ya. Sekali salah paham kada boleh baca Quran ya, kada ada berzikir-zikir, kada ada baca ayat kursi kerasukan. Boleh waktu haid, tapi kita tidak boleh megang Quran. Megang Quran tidak boleh, tapi apa yang hafal boleh dibaca dalam hati. Nah, jadi tadi karena dia nak baca Quran dalam hati akhirnya di pondok tuh yang bebinian tuh karep kerasukan itu. Kosong, tidak ada zikir dalam hati, tidak ada bacaan Quran. Iya, maka yang banyak karena gangguan jin tuh yang sedang haid. Tuh. Habs. Ini kan yang tidak boleh bacaan Quran. Kalau ini sholawat itu boleh. Jenis habs itu kan sholawat. Nah, itu boleh. Hah? Nah, rawi itu adalah Qurannya yang dibaca. Nah, Quran yang harus bisa membedakan nih. Ini Quran, ini cuman hadis, ini cuman puji-pujian, salawat. Laqad ja'akum itu Al-Quran. Bismillah itu Al-Quran. Nah, tuh. Yang keempat, menyentuh Quran dan menanggung, membawa akan dia
membawa. Tapi misalnya gini, nah kita sedang haid melihat Quran gugur. Nah, bolehlah mengangkat ke atas. Nah, itu ulama mengatakan boleh karena darurat, bolehnya karena darurat. Tapi kalau dalam keadaan normal, aku hanya memindah Quran, itu kada darurat belum, karena mindah tuh nunggu orang gitu boleh. Tapi kalau nya gugur ke lantai, ya itu darurat boleh. Itu pun niatnya bukan membawa Quran, membawa, makanya orang tuh balapik membawa kain, nah, atau kardus, membawa kardus niatnya bukan bawa Quran. Ya balapik, orang bahari kan balapik. Ya. Sama orang yang di perjalanan dari Mekah ke Indonesia membawa Quran. Perjalanan kan batal. Nah, boleh lainnya membawa Quran dalam keadaan tidak suci, berhadas. Boleh, tapi niatnya bukan bawa Quran. Di dalam tuh dicampuri kain, segala pupur, apa-apa. Niatnya bawa barang. Ya, itu. Bukan bawa orang haid masuk dalam masjid. Yang kada bolehnya tuh bila dikhawatirkan mengotori masjid. Nah itu ya. Jadi kalau misalnya nyanin jamin kada ngotori, bahari itu kan mungkin keluar hukum fikih mengharamkan orang haid. Ini tidak ada, belum alat agen mah nampung tadi, pimpes tadi. Bahari ada kan. Nah makanya haram ya orang bahari itu. Karena tidak menjamin kebersihan masjid. Nah, itu ya, kita kan jangan darah. Kita mau ngotori masjid awan ratek aja haram. Tuh. Maka kalau bisa menjaga kesucian, kebersihan masjid, paling ringan hukumnya makruh. Makruh paling ringan hukumnya. Ya. Itu pun hanya ya makruh. Makanya ada pengajian ulama boleh ngaji di masjid tapi duduk di emper-emper gitu. Makruh hukum paling ya. Makruh hukum paling ringannya. Tuh. Kelima, nih lagi yang diharamkan orang haid tadi, berhenti di dalam masjid. Nah, ini ya. Berhenti di dalam masjid atau berulang-ulang di dalamnya. Tuh, ini yang dimaksud tadi, dikhawatirkan mengotori masjid. Orang yang haid daras masuk dalam masjid. Nah, tuh. Bahari itu kan pimpesnya kain buruk, Kak. Biaya-biaya berduduk, ya kain buruk itu kan kadang meresap. Nah, tuh. Tembus sampai ke baju-baju. Keenam, tawaf pada Baitullah. Nah, orang haid tidak boleh tawaf ya. Sama ada tawaf fardu atau tawaf wajib atau tawaf sunnah. Yang ketujuh, jimak dahulu daripada mandi. Nah, sebelum ini selesai mandi haid, jimak, nah itu tidak boleh ya. Dan jika telah putus darah haid itu sekalipun ya, mandi dahulu hanya berhubungan. Kedelapan, mubasyarah pada yang antara pusat perempuan dan lututnya bersentuh-sentuhan. Mubasyarahnya bersenang-senang laki-lakian bebine ya, antara lututnya pusat, antara lutut dan pusatnya, sama ada ia dipegang atau lainnya.
dengan tiada berlapik, dan jika tiada dengan syahwat sekalipun. Karena firman Allah Ta'ala, apa nih? Tizalun nisa fil mahid. Ya. Ma'tizalun nisa fil mahid. Artinya, maka kamu jauhilah perempuan kamu itu ketika ia haid. Dan ketujuh, dan yang kedua, yang mewajibkan mandi atas perempuan itu nipas. Tadi kan haid nih nipas. Apa dia? Yaitu keluar darah kemudian daripada beranak. Ya, dan sekurang-kurang nipas itu seperti separuh dahnin. Separuh dahnin. Nah, seperludahan kan ngalahin. Maksudnya sekurang-kurangnya nipas darah yang keluar kayak orang beludah tus kali gitu. Nah, seperludahan. Dan sebanyak-banyaknya orang nipas itu 60 hari dan 60 malam. 60 hari 60 malam tuh sebanyak-banyak nipas. Ya. Dan yang ghalibnya, kebiasaannya, kebanyakannya 40 hari dan 40 malam. Makanya penelitian ulama nih, ini banyak bini dulu, bini sikong nih seini nipasnya. Yang ini seini, yang ini seini. Terus digabung-gabungkan ke kebiasaannya, bebini itu nipas 40 hari. Tuh. Ada juga yang 60 hari. Ini yang jarang, tapi paling banyak, selebihnya dari itu namanya darah penyakit. Tuh. Paling sedikit sepeludahan. Ya. Sepeludahan tadi sekali keluar. Gitu. Nah. Itu darah nipas. Dan untungnya tuh lah ulama behari itu, inya ya gini, kalau ini sudah merasa bersih daripada nipasnya, misalnya gini, 30 hari sudah bersih nih, ada lagi darah nipas keluar. Tapi ternyata karena di 45 hari keluar pulang, berarti masih nipas. Atau dia 60 hari keluar pulang, berarti masih nipas. Kadangnya keluar, kadang bemandak, karena keluar pulang. Nah, paling banyak masanya tadi 60 hari. Kalau ini 30 hari atau 20 hari sudah bersih sampai ke anunya tuh ada keluar lagi ya bersih. Itu maksudnya gitu. Misalnya nih di anukannya kan ini sudah bersih nih perasaannya nih. Dia keluar lagi. Seminggu udah leh. Dia keluar lagi nih. Nah, jadi bersuci lagi nya. Begitu 40 hari keluar pulang, berarti masih nipas hitungannya gitu. Kalau ini dia keluar lagi, berarti suci sudah. Ya, sembahyangnya sah. Sambung awan men. Ya. Berarti tuh bersambung awan darah haid. Dapat masih kan diingat sembahyang. Kada wajib sembahyang gitu nah. Ya, berarti sembahyangnya itu kada wajib tuh tadi satu kada diterima gitu nah. Tapi hitungan pahala bacaannya dapat tadinya. Cumannya kada wajib sembahyang. Tuh.
Nah kan dihitung kebiasaannya. Ghalib tuh kebiasaannya orang nih bila imba melahirkan masanya nifas tuh 40 hari. Bila kurang daripada itu berarti ada kebiasaan. Tuh. Ketiga yang mewajibkan mandi atas perempuan itu wiladah. Wiladah ini melahirkan tadi, yakni beranak jika tiada keluar darah nifas. Maka jikalau keluar darah nifas, misalnya mbak melahirkan ini belum keluar darah nifas, nah, itu wajib mandinya. Gitu ya. Dan jika keluar darah nifas, mamadalah ia dengan mandi nifas. Berarti kada mandi wiladah cukup. Itu boleh. Ya, tapi bagusnya mandi wiladah dulu hanya karena mandi nifas. Bermula haram dengan nifas itu yaitu segala yang haram di dalam haid. Apa dia? Sembahyang, puasa. Ya. Bermula haram atas orang yang junub itu 5 perkara. Nah, sampai di situ akan datang kita sambung lagi. Ini cerita bebinian aja nih yang dibaca. Akan datang itu yang mewajibkan apa tadi? Haram atas orang yang junub, ya, yang akan datang. Apa yang diharamkan atas orang junub? Ada yang mau ditanyakan? Udah jelas lah.